Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang metal foam. Sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Asif Iman Fatur Rahman. Nama saya Andre Pradana. Nama saya Andreas Nurifaldo. Nama saya Andika Tiawan. Nama saya Ujaya Kudibara. Nama saya Arif Kiabari. Nama saya Arif Setiawan. Baik, selanjutnya selamat menyaksikan. Busa logam adalah struktur seluler yang terdiri dari logam padat, misalnya aluminium, mengandung sebagian besar volume pori-pori berisi gas. Ciri khas busa logam adalah porositas yang sangat tinggi, biasanya 75-95% terdiri dari ruang hampa. Busa logam biasanya mempertahankan beberapa sifat fisik bahan dasarnya. Busa yang terbuat dari logam yang tidak mudah terbakar, akan tetapi busa tersebut umumnya dapat didaur ulang kembali ke bahan dasarnya. Koefisien muai panas juga akan tetap sama, sementara konduktivitas termal kemungkinan besar akan berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian metal foam. Metal foam adalah suatu material dengan kepadatan yang rendah, memiliki struktur yang ringan, penyerapan energi yang bagus, dan manajemen termal yang bagus. Pada saat ini, metal foam yang paling komersil digunakan yaitu aluminium dan nikel. Metal foam juga dapat didaur ulang dan tidak beracun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur material metal foam. Struktur material metal foam biasanya terbuat dari dua bahan, yaitu bahan alami dan bahan serbuknya. Satu dari bahan alaminya yaitu aluminium, zinc, ferro, timbal, emas, dan nikel. Serta serbuknya biasanya berupa garam, kalsium, foaming agen, pasir cetak, dan gas. Karakteristik metal foam biasanya dapat menyerap energi dengan baik, sangat ringan, memiliki sifat mekanik yang baik, memiliki ketebalan yang baik, penghantar panas yang baik, tahan terhadap abrasi, dan dapat didaur ulang. Ya, untuk tipe metal foam ada dua jenis, yaitu open cell metal foam dan closed metal foam. Untuk open cell metal foam itu memiliki struktur yang fleksibel, biasanya digunakan pada heat exchanger atau aerospace. Yang kedua, untuk closed cell metal foam ini memiliki struktur yang lebih kaku, dan open cell metal foam itu digunakan pada helm sepeda. Berikutnya adalah material properties. Bisa kita lihat di tabel di sebelah kiri saya. Di antaranya adalah density, young modulus, tensile strength, dan hardness. Pada tabel selanjutnya, di antaranya ada melting point, maksimal surface temperature, specific heat, dan thermal condition. Ada berbagai metode atau cara untuk membuat metal foam. Yang pertama itu ada melt gas injection atau air bubbling. Menggunakan aluminium murni atau aluminium paduan yang ditambahkan dengan 5-15% partikel pengikat, di mana partikel pengikat itu berdiameter 0,5 sampai 25 nanometer. Partikel pengikat itu bisa terbuat dari alumina, zirconia, silikon karbide, dan titanium diboride. Kemudian gas diinjeksikan. Gas digunakan untuk membuat gelembung dengan liquid aluminium bervariasi. Udara yang paling sering digunakan. Tetapi karbon dioksida, oksigen, inert gas, dan bahkan air juga bahkan diinjeksikan ke liquid aluminium. Gelembung yang tercipta dari paduan tersebut kemudian akan mengambang menuju permukaan leleh, kemudian akan mengering dan mulai memadat. Oke, lanjut ke metode yang kedua pembentukan metal foaming, yaitu ada gas relaxing particle decomposing in the melt. Yaitu adalah penggabungan dua buah material berupa aluminium alloy dan juga 2% kalsium yang dipanaskan sampai suhu 690 derajat Celcius, ataupun campuran akan mengalami suhu yang seragam atau disebut juga dengan isothermal foaming. Saat campuran sudah mencapai suhu yang seragam, maka akan didinginkan sampai ke suhu normal, lalu dia pun akan dikeluarkan dari cetakan. Oke, selanjutnya yang ketiga, gas dilation particle decomposition in semi-solid. Itu bubuk material metal alloy dicampurkan dengan foam, agen, dan diputar oleh impeller. Kemudian cetakan diputar sampai kedua material membentuk cetakan padatan. Metode selanjutnya merupakan casting using a polymer or wax precursor as a template. Bisa dilihat di sini, polimer dicampur dengan casting pasir, lalu dibakar sampai air dan udaranya dia keluar,
selanjutnya ditekan sampai cetakan keras. Saat metal foam sudah jadi, cetakan dihancurkan. Ya, untuk selanjutnya ada metal deposition of cellular perform. Ini adalah cetakan logam yang diendapkan oleh dekomposisi uap kimia dengan penguapan atau dengan elektroda posisi. Dalam proses inko, nikel diendapkan oleh dekomposisi nikel, karbonil NiCO4. Selanjutnya ada entrap gas expansion, yaitu menggunakan metodologi serbuk yang memiliki penyebaran pori-pori yang kecil dan mengandung gas inert pada tekanan yang tinggi. Seperti gambar di samping, di kasus ini kita menggunakan serbuk Ti6Al 4V atau paduan titanium alfa beta. Serbuk dimasukkan ke dalam wadah atau kanister, di mana kanister terbuat dari alloy yang sama dengan serbuknya, pada kasus ini itu titanium. Kemudian dipanaskan dengan suhu 900 derajat Celcius dan tekanan 100 sampai 200 megapascal selama 2 jam. Kemudian dilakukan proses rolling dengan 930 derajat Celcius, dilakukan 6 sampai 40 kali agar menciptakan struktur yang halus serta penyebaran poros yang seragam. Langkah terakhir yang dilakukan adalah proses ekspansi dengan menggunakan 900 derajat Celcius selama 4 sampai 48 jam agar sampel mengalami dilatasi dan mengurangi densitasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hollow sphere struktur material TiH2 dan bindol organik dipadukan dengan gas untuk membuat bola logam berongga dan dipanaskan sampai terjadi penguapan agar metal foam menjadi rapat dan tidak berudara. Oke, selanjutnya kita akan masuk metode pembentukan metal foam yang terakhir, yaitu co-compaction or casting of two material one leachable, yaitu adalah penggabungan dua buah material berupa metal dan juga serbuk garam, di mana cairan metal dituangkan ke dalam serbuk garam lalu dipanaskan sehingga membentuk sebuah campuran sampai strukturnya sama dan juga akan mengeras. Ketika sudah menjadi dingin, akan didinginkan dengan air, sekaligus air tersebut akan melarutkan serbuk garam tersebut sehingga serbuk garam tersebut hilang, lalu akan menjadi sebuah metal foam yang utuh. Untuk contoh lebih lengkapnya, kita akan bisa lihat video selanjutnya ini.
membahas dari metode pembentukan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengujian. Yang pertama, dari proses pengujian metal foam adalah sound absorption and vibration suppression. Absorbing diukur dengan menggunakan tabung impedansi gelombang bidang. Ketika suara energi melalui tabung, maka energi ada yang diserap dan dipantulkan. Berikut adalah gambar kemampuan dari metal foam absorption berbanding frekuensi. Glass wall, alporas, dan alporas yang telah dikompresi 10%. Oke, kita masuk ke pengujian yang kedua, ada thermal management ataupun heat transfer, di mana cara pengujian adalah busa sel terbuka dijepit di antara dua plat konduksi, kemudian fluida mengalir dari sisi kiri ke kanan. Dengan melakukan perpindahan panas dan juga fluida pun membawa velocity dan temperatur. Pada percobaan thermal management heat transfer ini kita bisa mengetahui 3 poin. Yang pertama ada koefisien perpindahan panas ataupun Hens ataupun H. Dan juga kita bisa mengetahui head flux, di mana head flux sendiri adalah laju perpindahan panas persatuan luas. Dan yang terakhir kita bisa tahu pressure drop, yaitu hilangnya tekanan dari suatu sistem, di mana saat tekanan masuk itu berbeda dengan tekanan yang keluar. Oke, proses pengujian yang ketiga yaitu electrical properties of material foam. Resipitas kelistrikan dan lembaran metal foam dapat diukur menggunakan teknik 4-point probel. Bisa kita lihat di gambar di samping ini. Pengaplikasian kelistrikan dari metal foam lebih kecil daripada metal, sehingga hanya beberapa metal foam yang digunakan untuk memanfaatkan kelistrikannya, seperti nikel dan baterai. Selanjutnya kita masuk ke pengujian terakhir, yaitu hydrostatic test dengan menggunakan alat Hopkinson bar machine untuk menguji daya tekanan dan kekuatan dengan menggunakan material metal foam. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat video berikut ini. Now I'm going to open the valve and you'll hear a loud boom. This is what's left of the fragment. It looks okay if you kind of look at it from head on, but it's definitely really destroyed. Kita ke aplikasi pada industri otomotif. Di Jepang telah digunakan alporas foam atau aluminium metal foam di sepanjang jalan rel kereta cepat Shinkansen. Udara yang membawa suara dan masuk ke dalam foam akan bergesekan dengan dinding sel dan akan terjadi turbulensi dan memungkinkan menurunnya frekuensi suara tersebut. Berikutnya adalah pengaplikasian metal foam di dunia medis. Metal foam pada dunia medis telah dicoba sebagai penyambung tulang. Jadi, singkatnya tulang dibor sehingga berbentuk lubang. Kemudian metal foam tersebut dimasukkan ke dalam tulang sehingga nantinya tulang akan tumbuh menuju logam dan membentuk sambungan yang permanen. Umumnya yang digunakan adalah tantalum dan titanium karena memiliki tensile strength yang tinggi, ketahanan korosi, dan biocompatibility yang baik. Metal foam juga bisa diaplikasikan pada fes. Pada saat peluru mengenai fes yang dilapisi dengan metal foam, tersebut tidak tembus. Selain itu, fes yang dilapisi dengan metal foam itu jauh lebih ringan daripada fes yang dilapisi dengan baja biasa. Lalu, selain fes, metal foam juga dapat diaplikasikan pada tank. Karena metal foam memiliki sifat yang keras, kuat, dan ringan, sehingga sangat ideal untuk diaplikasikan sebagai lapisan tank. Oke, pengaplikasian metal foam selanjutnya terjadi pada dunia transportasi. Contohnya apa? Yang pertama pada mobil. Kita tahu zaman sekarang mobil itu menggunakan kaleng sebagai kerangka utamanya, seperti Howlin, Avanza, dan lain-lainnya. Namun beberapa vendor di dunia mulai mengembangkan teknologi metal foam sebagai kerangka utamanya. Alasannya kenapa? Karena metal foam sendiri kita tahu memiliki struktur yang keras dan juga kuat. Ketika mobil mengalami kecelakaan dengan benturan yang keras, maka di sini metal foam akan mengurangi risiko kecelakaan. Selanjutnya, contoh yang kedua pada kapal di laut. Alasannya mengapa? Karena metal foam sendiri kita tahu memiliki material yang sangat ringan, sehingga sangat cocok ketika digunakan sebagai kerangka utama kapal, di mana dengan massa jenis yang sangat kecil, dia bisa mengapung dengan membawa beban muatan yang sangat banyak. Sekian pembahasan metal foam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.